Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabang, kabarna? Sehat Karena satu. tuh Yang penting suaranya putus-putus ya. ah, Suaranya agak putus-putus. ini ada jelas aman. Eh, Oke ya, kita mulai ya Kang. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di acara kami, yaitu Talk with Gus. Dan hari ini spesial, sore ini spesial, ya, yaitu mengangkat sebuah topik yang mungkin jarang sekali dibahas oleh kebanyakan acara-acara sejenis ini. Judulnya adalah wakaf sebagai lifestyle masa depan. Wakaf sebagai lifestyle masa depan. Dan rasanya tidak salah kalau saya hari ini mengundang sebagai bintang tamu spesial guest star kita adalah Kang Nakoy, yang persis nama panjangnya adalah Nanang Kosim, ya sering dipanggil dengan Nakoy atau Kang Nakoy, ya. Karena saya melihat dari kiprah beliau selama ini dari sejak awal sampai hari ini dan insya Allah sampai kemudian, ya beliau konsisten dan persisten untuk selalu menyuarakan tentang satu kata yang sangat sakti, ya, yaitu awareness, ya, yaitu kesadaran. Bagaimana membangun kesadaran? Karena tidak mungkin terjadi lifestyle kalau tidak ada kesadaran. Nah, seperti yang teman-teman saya sudah sampaikan, acara Talk with Gus ini agak berbeda. Jadi bukan hari ini saya bukan sebagai host. Hari ini kita ada dua pembicara. Ada dua pembicara, Kang Nako akan bicara secara bergiliran, nanti juga Gus akan bicara, tapi saya mengawali dulu untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Kita saling tektok saja, ya. Itu yang membedakan. Jadi jangan khawatir karena Koi tidak akan diwawancara, tidak akan diinterogasi. Ya, hari ini kita santai saja, ya. Apa yang kita bisa diskusikan yang ada terkait dengan topik kita hari ini kita bicarakan. Oke, saya akan mulai di awal ini. Saya ingin konfirmasi, benarkah Kang Nakoy berasal dari keluarga yang dimana ayahnya, mohon maaf, petani dan tukang beca? Nah, ini saya mau konfirmasi dulu. Bisa Ya, sedikit menceritakan, Kang Nakoy? ya. Ayah saya adalah tukang beca dan petani miskin di daerah Brebes, Cirebon. Dan karena beliau selama kuliah saya di Universitas Kampus UIN Jakarta. Oke. Beliau masih ada atau sudah wafat? Beliau 2 tahun lalu almarhum Gus, tapi Oh, saya iya. karena sering mengajak beliau untuk ziarah ke makam Rasulullah. Oke, oke. Kalau ibu gimana, Kang Nakoy? Ibu masih ada, masih Masih ada ya? sehat. Dan Usia berapa beliau? lebaran Ibu usia kemarin, berapa? lebaran kemarin belum jumpa karena COVID, jadi saya nggak bisa pulang kampung di Cirebon, sehingga sampai sekarang belum. Usia berapa, Kang Nakoy? Usia Ibu, ibu? Hmm? ibu, ibu udah 70-an. Oh, 70-an, oke. Kalau ayah udah Kalau 8. oke. Kalau Kang Nakoy ibunya 70, ibu saya 84 tahun. Ya, alhamdulillah masih ada. Ayah saya juga meninggal. Jadi hampir sama. Ayah Kang Nakoy ini adalah petani, ayah saya P juga, pensiunan polisi. Pensiunan polisi, ayah saya. Sudah almarhum sejak tahun 82, saya masih SD kelas 6, kakak saya perempuan, adik saya perempuan. Ya. Eh, Jadi eh, kita sama-sama P. Gus, Suaranya agak kurang jelas, Kang Nakoy. aslinya mana Gus? Saya aslinya, bapak saya Pasuruan, ibu saya Bojonegoro, Jawa Timur. Oh, Tapi Jawa saya Timur. lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Istilah Gus itu sebenarnya bukan huruf S, tapi Gus. Kalau huruf S itu kan biasa dipakai di kalangan Nahdlatul Ulama ya. Rasanya Ya, kurang pantas karena Gus itu satu gelar ajengan ya yang dihormati. Saya belum layak untuk ke situ. Cuma Gus itu adalah huruf Z, Kang. Gus itu dalam bahasa Spanyol artinya brother. Sama. wah, Kang Nako itu sama dengan Gus Reno sama. Ya sama-sama artinya AA kalau di Sunda itu Kang, kalau di Jawa itu Mas gitu. Jadi supaya bisa lebih merakyat lah, saya tidak ada batasan, mau bergaul sama siapa aja bisa, mau kalangan atas, konglomerat oke, orang melarat oke, kalangan jenderal oke, kopral oke, penjahat boleh, penjabat boleh. Oke, lanjut nih Kang. Mohon maaf, biasanya kan kalau yang namanya maaf, ini kita yang ringan-ringan dulu sebelum masuk materi. Biasanya kalau hmm, orang yang punya background orang tuanya itu maaf di
strata ekonomi yang rendah, biasanya anaknya itu kan pada minder. Apakah juga merasakan hal yang sama? Karena Koi, siapa tahu juga ada yang ikut nyimak acara ini pun juga, wah sama kayak saya nih Kang Nakoy, mirip. Nah, gimana tuh bisa keluar dari lingkaran keminderan tadi? Apakah ada juga rasa minder atau malah bangga? Silakan. Ya, awalnya perasaan saya biasa aja karena memang sudah miskin, tapi eh, dulu salah satunya kita nggak pernah berani bermimpi untuk kuliah, kerja. Jadi waktu waktu saya kelas 3 aliyah di pesantren di Cirebon Gus, saya menemukan yang dalam buku saya namanya One Minute Oneness. Saya Oh, oke. menemukan One Minute Oneness bahwa Allah mengubah saya dalam 1 menit saja. Jadi waktu itu saya tuh pulang kelas 3 aliyah Gus dari pesantren. Tiba-tiba teman saya bilang, Nanang, boleh nggak saya nginep di rumah ayah kamu? Dia bilang, boleh dong, masa nggak boleh? Dan Hmm. karena di pesantren ke rumah itu belum ada angkot, kita jalan kaki ceritanya. Nah, di Ah. tengah jalan, kita berpapasan dengan seorang bapak yang sedang narik beca, yang dia bawa Hmm. bukan penumpang, tapi setumpuk kabur. Dulu di kampung tuh orang nggak bisa beli semen, kayaknya kan kabur ya, kabur. Tapi beliau ini tutup mukanya pakai slayer, jadi nggak ketahuan siapa dia gitu, nyalip papasan gitu. Tapi perasaan saya menduga itu bapak saya gitu. Dan bapak saya. Langsung saya panggil, bapak. Nah, ayah saya kemudian menghentikan becanya 20 meter di belakang, langsung dia lari dan cium tangan ayah saya. Waktu itu gak ada perasaan malu, gengsi, minder sebagai anak remaja kelas 3 SMA. Ternyata tidak untuk ayah saya, Gus. Hmm. Besoknya beliau angkat beca dengan rantai dan selama 5 hari nggak mau narik beca lagi. Pada hari ke-6 ibu saya bilang, Nanang, coba tanya bapak kenapa nggak narik-narik beca, nanti gimana adik-adik sekolahnya. Dan saya deketi ayah saya tanya, Pak, kok nggak narik beca lagi sih Pak? Di situ Allah perlihatkan ke saya seorang ayah yang bekerja kasar, bekerja keras, menundukkan wajahnya dan menangis pertama kali sambil mengatakan, Bapak jadi tukang beca di depan teman-teman kemarin itu. Nah, di budaya kami di Cirebon, di Brebes, kita ini nggak pernah peluk orang tua walaupun lebaran. Paling cium tangan, udah, cium tangan udah. Hmm. Tapi itu seolah-olah ada yang bisikin, peluk bapak. Saya peluk keras sekali sambil saya berbisik ke telinga beliau, insya Allah Pak, akan ada bintang, insya Allah. Terus saya keluar dari kamar ayah saya katakan bahwa mulai besok saya akan merantau ke Jakarta, saya akan kuliah demi terus kebutuhan kemiskinan ayah saya. Dan bisa dalam self purpose bahwa orang gagal dengan ribuan atas. Sementara sukses hanya punya satu besar. Sejak menemukan one minute awareness, perasaan malu, perasaan nggak layak, perasaan minder, semuanya kalah oleh air mata ayah saya. Bertekad dalam Hmm. hati, sebelum dia wafat, dia harus menemukan surganya di dunia, bahagia. Dan itulah Oh. janji saya. Kemudian seletih apapun di Jakarta, kadang-kadang kalau liburan saya jual aqua di lampu merah Gunung Sahari, kulit semakin hitam, saya teman dong, habis sholat zuhur, ini semua nggak pernah seberat melihat ayah saya menangis. Dan sejak itulah saya menemukan one minute one, orang yang menemukan pasti dia memiliki kehidupan baru yang betul-betul mentransformasi hidup dia menjadi pribadi yang lebih baik gitu, Gus. Itulah yang buat Ya. saya akhirnya saya merasa saya malah sekarang beruntung bersyukur karena diberikan orang tua yang tukang beca hari ini. Kalau belum nggak ada beliau, mungkin saya sukses tapi nggak seperti ini modelnya gitu, Gus. Seperti itu. Ya, ya. Jadi yang saya tangkap adalah tangisan daripada ayah yang membuat one minute awareness-nya Kang Nakoy Ya, sampai ya, meluk beliau dan ingin membuktikan bahwa ayah tidak salah punya anak ini, nanti satu ketika akan membuktikan bahwa ayah bangga punya anak seperti Kang Nakoy. ya, Itu ya. ya. Karena, betul, betul karena sahabat-sahabat Gus juga sahabat Nabi. Nah, Allah ngasih password-password yang sederhana kepada kita. Cuman kita sendiri kadang-kadang merumitkannya gitu. Password kita oh, dari orang tua, anak, keluarga, berbagi, bantu orang lain, dan seringkali tinggal kita membuat reward sendiri gitu. Jadi kalau mau kita sukses, maka di atas lini orang tua, ibu, saudara, itu tangga. oke. Okay. Nah, gitu. Kang bisa diperbaiki Kang, mic-nya agak terputus-putus atau mungkin perlu pakai
head mic mungkin karena saya mendengarkannya agak terputus-putus. Gimana Gus? Jelas nggak Gus? Ah, ini lebih bagus. Berarti agak dekat ya? Iya, agak dekat. Oke, gini Kang, saya ada satu pertanyaan. Gini, kita sudah ada momentum, ya, ada satu momentum yang membuat kita bisa mengalami 1 minute awareness. Tapi kalau diri kita sendiri melihat momentum itu nggak siap, kan nggak jadi. Ya. Ya. Jadi memang harus ada dua sisi ya. Ya. Sisi apa yang harus kita miliki sehingga momen itu menjadi satu perubahan buat kita. Ya, di dalam buku saya ada antitesis yang namanya 1 minute nonsense. Jadi ada orang-orang yang dikasih tekanan, dikasih masalah, dikasih titik-titik perubahan, tapi nggak pernah berubah. Banyak Gus, sampai ibunya wafat, ayahnya wafat, keluarganya bangkrut, kemudian hidupnya susah juga. Banyak di antara kita yang malah enjoy dengan semuanya itu kan. Banyak. Dan itu disebut 1 minute nonsense. Jadi berapa kali Allah ngasih titik perubahan, berapa kali Allah ngasih tendangan dia berubah, tapi nggak pernah berubah. Dan itu yang harus kita sadari, suasana COVID-19 ini bisa jadi sebagian bagi banyak orang 1 minute awareness, sebagian 1 minute nonsense. Jadi malah sekalian aja, malah bertambah masalah aja. Karena sebelum COVID masalah, ada COVID makin bermasalah aja sekalian gitu. Ada juga kan. Jadi fungsinya adalah kalau kita lihat sahabat-sahabat Gus Reza, kalau Anda pernah lihat permainan Joker jangkit, itu kan hukum alamnya kalau ditekan sebelah kiri, sebelah kanannya kan naik. Ya. Di mana mungkin ada mainan-mainan TK di Depok, di Jakarta, di Tangerang yang ditekan nggak pernah naik-naik, berarti rusak itu mainannya gitu. Jadi kalau orang yang hatinya rusak, pikirannya rusak, ya nggak pernah berubah gitu Gus. Walaupun sampai kecuali mungkin dia hanya wafat, baru mohon ke Tuhan dihidupkan lagi untuk jadi orang yang lebih baik gitu. Ya. Ada 5 buku ya Kang yang sudah dikarang dan yang 9. Paling 9 sekarang. Oh, saya tidak mengikuti perkembangan. Oh, ada 9 ya. Oke. Tapi dari semua itu memang yang tertancap di dalam mindset orang itu publik adalah self awareness ya. Itu yang paling kuat di mata publik. Kang Nakoi identik dengan self awareness atau penutur kesadaran. Kenapa sih Kang mesti 7? Apakah urutannya itu memang harus demikian? Kan ada 7 kalau tidak salah, mungkin saya coba merimain kembali. Ada thinking, ya. Kemudian juga ada yang namanya silence. Kemudian ada yang namanya success, ada yang namanya soul, ada yang namanya wisdom. Kemudian ada yang namanya surrender. Kemudian ada lagi namanya vision. Vision dulu baru surrender. Betul ya? Wah, gue sudah hafal ini. Ini saya nggak nyontek nih. Apa itu sebuah urutan atau memang ya begitu aja ngalir langsung dituangkan menjadi sebuah tulisan? Ya dulu waktu pertama kali di Gramedia, saya merasa bahwa waktu itu orang Gramedia menyarankan kata-kata spiritual, tapi kemudian saya nggak mau follow dengan brand yang sudah besar, Pak Ari Ginanjar waktu itu spiritual. Jadi saya harus membuat satu brand yang memang diferensiasi dari saya, renungan saya, yang memang ada konsep jelas. Maka saya tulis kata-kata awareness yang waktu itu kan belum ada. Jadi saya dalam hati saya, kalau Pak Renal ada change, saya ada awareness. Maka buku saya 1 minute awareness, 7 awareness, the heart of 7 awareness, awareness of Ramadan, semua berbau dengan awareness, dan akhirnya setelah 13 tahun baru terbangun branding kuat awareness Nakoi gitu, Gus. Jadi teman-teman membangun itu memang nggak ada yang instan, butuh istiqomah, butuh ketekunan, kesabaran, dan sebagainya. Dan 7 awareness sendiri memang diawali dari mind, dari mulai thinking, tapi justru diakhiri oleh no mind, surrender gitu. Jadi justru ilmu ikhlas inilah yang menjadi salah satu kunci tertinggi, terberat dalam 7 awareness, yang kemudian pernah dipraktekkan oleh Pertamina menjadi slogannya adalah mulai dari nol, diambil dari buku The Heart of 7 Awareness, yaitu The Power of Zero. Jadi kadang-kadang tuh Allah menolkan kita biar nggak punya power lagi sampai kita mengatakan wala quwata illa billah. Dan itu awareness. Jadi dari mulai fokus malah kita nggak boleh fokus, dari mulai konsentrasi malah nggak, dari mulai mind malah no mind, udah lepaskan pikiranmu gitu. Jangan lagi dari mulai ada dalam pikiran kemudian malah box. Oke. Ini menarik Kang. Jadi ada satu yang ada hubungan dengan kita punya materi hari ini. Ketika orang itu memindahkan dari satu kondisi menjadi no mind, ya, lepas aja semua ke titik nol,
Disitulah sebenarnya miracle terjadi ya. Iya, iya. Disitulah keajaiban akan terjadi. Nah, kalau dikaitkan dengan harta nih, ya kan, dikaitkan dengan harta. Kita hari ini udah capek bekerja, banting tulang, peras keringat, sampai bercucuran darah, ya kita harus tinggal sekian jam sama istri dan anak-anak. Kita sudah numpuk aset, ya tabungan kita makin membengkak, kemudian kita punya properti, kita punya mobil mewah, punya rumah megah. Terus kita nolkan, itu akan menjadi sebuah miracle, ya. Karena gini, saya berpikir kalau orang bisa hidup hidup tenang, belum cukup kan? Kita harus wafat dengan tenang, Pak. Benar nggak? Ada orang yang hidup tenang. Saya memahami hidup tenang itu dua. Hidupnya menang dan hidupnya senang. Ada orang menang tapi nggak senang. Tapi ada orang senang tapi nggak menang. Ya udahlah nggak apa-apa kalah. Yang penting saya senang. Tapi ada orang yang menang tapi nggak senang. Dia menangnya itu di bawah cibiran orang. Dia merasa nggak enak, nggak nyaman gitu. Nah kalau ketika sudah bergabung menang dan senang kan hidupnya jadi tenang. Tapi itu pun juga belum sempurna kan? Kalau tidak wafat dengan tenang. Apalah artinya kita udah kumpulin sekian miliar, kemudian kita meninggal nggak dibawa mati. Ini teman-teman mesti memahami, nggak dibawa mati kan gitu. Nah pertanyaannya, rugi dong saya udah capek-capek kerja waktu masih hidup, tiba-tiba begitu meninggal yang dapat warisannya adalah yang masih hidup loh. Terus saya dapat kontribusi apa? Nah disinilah sebenarnya ketika kita dalam masa hidup berani mengenalkan, kemudian nanti pada saat kita wafat kita akan tenang. Di situ ada ketemu katakan namanya wakaf. Kalau orang dari awal hidup sudah berniat mewakafkan dirinya, hartanya, seperti kita lihat para sahabat sepertiga dari aset yang mereka wakafkan, bahkan minimal itu, bahkan mereka ada yang sampai setengahnya, bahkan ada yang seluruhnya. Ini luar biasa. Dan itu bukan hanya fenomena zaman dulu kan. Di Mesir ada satu viral video yang luar biasa, seorang insinyur yang di akhir hayatnya dia mewakafkan 100% dari keuntungan bisnisnya, dan apa yang terjadi Kang? Subhanallah, ketika beliau meninggal, tidak kurang 500.000 orang itu mendampingi beliau sampai ke kuburan. Berarti dia punya ada satu jasa yang benar-benar sangat kuat tertanam di hati mereka karena selama hidupnya dia mewakafkan. Nah ini kan kita menemukan satu kata kunci teman-teman dari Kang Nakoi tadi. Coba no mind. Kalau kita masih pakai mind ini kadang-kadang aduh rugi dong Bu, saya udah capek-capek bekerja, udah capek-capek berkarir, tiba-tiba saya kasih buat orang enak aja gitu. Tapi kalau diwakafkan kan jadi sedekah jariyah kan sebenarnya kan. Betul. Nah bicara soal wakaf ini Kang, bagaimana pandangan seorang Kang Nakoi sebagai penutur kesadaran tentang wakaf ini seperti apa Kang? Persepsinya? Ya, kalau saya malah hidup seperti ini memang karena melakukan yang Gus tadi sampaikan. Ya, saya pelaku juga. Saya juga aktif donatur juga di ACT, juga di Alfa, dan juga di JBM PLN. Bahkan saya sekarang tinggal di rumah yang ini sudah jadi sharingnya Gus ya. Saya tahun 2016 mau jual rumah Gus di BSD itu. Harganya 800 juta. Tiba-tiba istri memprovokasi saya untuk wakafin rumah itu Gus. Coba gimana Gus? Jadi rumah yang saya jual malah sudah wakafin. Nah seringkali memang kita masih di no mind. Memang barangkali masih ada di mind. Termasuk saya. Serius rumah tinggal, rumah pertama kali kita beli, kita mau jual malah wakafin. Saya malah negatif sama istri saya. Jangan-jangan mau balik ke rumah warisan di Betawi nih, di Cengkareng. Orang Betawi kan. Dibilang enggak. Kita nanti pindah di depan, ngontak depan. Waduh, punya rumah malah ngontak. Jadi pikiran ini kadang-kadang memprovokasi terus kan. Aduh, saya nggak mau, nggak sanggup. Tapi memang dalam buku saya yang lain, Gus, perjuangan istri itu luar biasa. Dia mencoba merayu saya tuh sampai 21 hari, Gus. Ayolah ayah, nggak apa-apa kok. Terus, dia coba terus. Sampai akhirnya rumah itu saya wakafin, Gus, 250 meter. Ini kisah nyata. Dan saya ngontrak di rumah yang di depannya, lebih pinggir jalan. Dan banyak omongan yang aneh-aneh. Saya bangkrut, saya lagi pilot. Pokoknya ya, tetangga tahunya rumah masa di... Dan rumah itu dipakai oleh sebuah yayasan yatim. Ada anak yatim. Dan saya ngontrak nggak lebih dari setahun saya ngontrak di rumah itu, baru sekitar 6 bulan. Saya tinggal di rumah yang luasnya sekarang 4 kali lipat dari rumah itu, Gus. Jadi itu waktu itu saya nggak berpikir untuk dapetin rumah juga, enggak. Jadi betul-betul ya udah kata istri saya, ya udah kita menjalanin aja ya. Jadi waktu itu betul-betul nggak pengen biar saya dapat rumah besar, enggak juga. Jadi waktu itu ya udah saya bismillah deh, nanti lihat aja apa yang Allah akan berikan keberkahan kepada kita. Dan memang itu nggak bisa instan, Gus. Jadi butuh komunikasi, butuh proses, butuh momentum. Tapi yang paling penting kesadaran sesama pasangan juga penting, keluarga,
bahwa kita ini akan bahagia bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Itu juga satu hal yang harus selalu kita ingatkan sesama suami istri gitu, Gus. Ini luar biasa ya, istimewa, karena justru dukungan yang kuat dari istri. Kebanyakan yang saya tahu ya, niat baik suami ini kurang didukung oleh istri. Justru Kang Nakoy merasakan istri menyuruh untuk mewakafkan ya. Luar biasa. Awalnya saya nggak mau, Gus. Awalnya saya nggak mau. jadi karena kalau donasi harapan biasa, tapi kalau wakafin tempat tinggal kan puasa juga terlalu berat gitu, Gus. Ya, Saya masih dalam tadi awareness of thinking. Belinya mahal, kalau dijual untungnya 800 juta. Jadi otak saya tuh memberikan data-data, jangan. Tapi akhirnya saya berhasil untuk kemudian no mind gitu. Ya Allah, saya ikhlas dan ya saya sadar bahwa ini pasti ada banyak rezeki yang pernah terbuka. Dan sekarang saya di rumah yang lebih luas daripada itu dan alhamdulillah. Jadi memang istri yang soleha itu luar biasa bahagianya gitu. Sekarang saya menjadi donatur untuk yayasan tersebut. Jadi saya jadi donatur untuk kegiatan mereka juga di rumah itu. Saya udah bisa lihat rumah itu, tapi bukan milik saya lagi. Diisi oleh anak-anak yatim, oleh macam-macam. ya. Kang Nakoy sudah berinvestasi untuk nanti wafatnya, insya Allah jadi sedekah jariah. Ya, ini menjadi sebuah motivasi dan inspirasi buat teman-teman. Apapun harta yang sudah kita kumpulkan di dunia, orang bilang katanya nggak bisa dibawa mati. Salah, bisa dibawa mati harta. Gimana caranya? Hartanya kita mulai sisihkan dari sekarang, kita niatkan, kita akadkan untuk wakaf, tetapi nanti setelah meninggal baru digunakan untuk menjadi sebuah maslahat umat, ya, proyek untuk maslahat umat. Nah, cuma ada masalah gini, kan. Pada saat orang itu, kalau ditanya, semua orang pengen wakaf. Saya pengen wakaf, Gus. Oke, pengen wakaf. Berapa pengen wakafnya? Ada 4 tingkatan. Ada yang tipenya tipe kelas ekonomi, ada yang kelasnya adalah menengah, ada kelas bisnis, ada kelas VIP. Kalau disuruh milih yang mana? Pasti pilih yang VIP. Nah, kalau pilih yang VIP berarti kan maaf, ininya juga mahal. Kalau kita naik pesawat yang first class pasti lebih mahal dibandingkan ekonomi. Siap nggak, Bu? Siap nggak, Pak? Untuk mengeluarkan resiko dan pengorbanan itu? Waduh, nggak siap begitu. Ditanya resiko dan konsekuensinya, dia nggak siap. Tapi pinginnya sih wakaf yang VIP. Nah, ini kadang-kadang seringkali menjadi kendala. Belum no mind tadi. Ya, ini resep dari Nakoy, no mind. Udah, jangan pikirin lagi. Dan terbukti setelah itu Allah gantikan yang lebih banyak dan lebih besar ya. Jadi, saya melihat di sini kan, bagaimana cara mengatasinya orang yang pingin wakaf tunai, tapi dia nggak megang uang cash saat ini. Uangnya dalam bentuk aset, yang kalau dinilai, misalnya sebutlah 1 miliar, nanti kalau sudah meninggal, baru itu menjadi suatu wakaf yang bisa digunakan untuk maslahat umat. Nah, hari ini saya melihat banyak wakaf-wakaf yang, maaf, tidur. Wakaf tidur itu maksudnya gini, dia wakafkan tanah untuk bangun musola, tapi uang untuk bangun musolanya nggak ada. Wakaf untuk bangun pesantren, tapi untuk ngebangun pesantrennya nggak ada duitnya. Jadi akhirnya sampai meninggal itu almarhum, dia tidak dapat apa-apa, tidak dapat sedekah jariah karena tanahnya masih antah berantah, tidak ada bangunan di situ. Ya. Nah, di sini perlunya ada satu wakaf tunai. Nah, bagaimana menurut Kang Nakoy dalam konteks ini? Ya, saya setuju dengan teman-teman yang memang wakaf itu memang harus jadi habit, Gus. Jadi kalau masih knowledge memang belum bisa karena kita terbentur oleh tadi yang saya katakan bahwa di buku saya tulis bahwa pikiran itu adalah pelayan yang baik sekaligus majikan yang jahat. Jadi kadang-kadang pikiran kita jadi majikan jahat juga. Mau wakaf ini janganlah, gitu kan. Mau ngasih ini nantilah. Jadi pikiran kita kadang-kadang bisa menjadi majikan yang jahat juga untuk kita. Maka jangan berhenti di pikiran terus karena pikiran itu bisa jadi bad and good, bisa negative of mind, jadi suzon. Jadi justru ketika Anda sudah punya niat, aja itu langsung action aja gitu. Karena di situ kekuatannya gitu. Karena semakin pikirkan, semakin gak jadi kayaknya gitu. Semakin pikirkan, semakin jadi. Pikiran kita memberikan data-data di masa lalu terus, Gus. Di masa lalu yang sudah lewat, yang kemarin, lagi susah, lagi COVID, lagi ini. Jadi kalau dalam Seven Wonders, masih bab pertama terus mulai bab berikutnya gitu. Jadi lantai pertama gitu. Justru itu harus kita lewatin bahwa ya dari mulai main sampai akhirnya no main bahwa sudah
sudah yakin, hakul yakin ya bahwa Allah itu pasti memberikan kita luar biasa ya. Dan memang butuh latihan, Gus. Jadi salah satunya adalah ada juga teman saya yang kemudian dia komitmen dengan satu lembaga wakaf, dia siap setiap apa namanya setiap bulan angkat senilai berapa gitu. Ya. Juga itu bentuk latihan. Lama-lama kalau sudah merasakan nikmat wakaf, dia bisa menjadi orang yang sangat luar biasa terus gitu. Jadi Betul. itu karena nggak semuanya orang siap langsung siap nggak diprovokasi, dirayu, disadarkan oleh istri saya. Jadi butuh proses. Ya, Kang, sedikit informasi, nggak tahu Kang Nakoy sudah pernah mendengar belum? Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa 106 menjembatani kasus ini, Kang. Orang yang ingin berwakaf secara VIP, tapi dia belum megang uang cash di tangan. Tapi aset dia kalau dinilai, divaluasi itu mencapai itu. Kalau bayar sekaligus dia nggak sanggup. Ya, dia perlu bertahap. Nah, bagaimana supaya bisa menjalankan niatan ini? Maka keluarlah DSN Majelis Ulama nomor 106 melibatkan pihak ketiga, yaitu Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah. Dalam hal ini adalah asuransi syariah. Jadi ini menarik. Ini satu kombinasi bundling yang bagus. Artinya apa? Si nasabah yang juga sekaligus pewakif, dia mencatatkan diri sebagai nasabah di asuransi syariah, tapi ada bagian di dalamnya adalah wakaf. Peraturannya dari Majelis Ulama kalau tidak salah 45% untuk dana wakaf. Jadi kalau misalnya dia punya aset 1 miliar, ya, dan anggaplah UP ya, uang petanggungan atau santunan kematian adalah 1 miliar, yang 550 juta untuk yang hidup, ahli waris, boleh dipakai. Yang 450 juta karena sudah diwasiatkan untuk wakaf tunai bagi si almarhum, itu diamankan. Secara hukum dia kuat, 450 juta diamankan untuk menjadi wakaf tunai, disalurkan melalui nazir yang sudah di otoritas dan punya sertifikasi di Indonesia. Bisa lembaga wakaf nasionalnya MUI, atau mungkin ada dompet duafa, ada global ACT, dan global wakaf, dan segala macam. Tinggal dia mau pilih yang mana. Boleh saja uang itu diambil untuk dia, asalkan dia sudah mempunyai megang surat sertifikasi untuk nazir, baru boleh mengelola. Karena banyak kita melihat, dia minta dana wakaf, tapi tidak dikelola dengan profesional. Akhirnya, kasihan yang sudah berwakaf. Kecewa, kenapa? Begitu meninggal, nggak jadi sedekah jariah. Kenapa? Mismanagement. Tidak sesuai dengan syariah. Nah, ini perlu ada pengawasan secara langsung. Nah, ini satu kabar gembira menurut saya, yang perlu disampaikan dan disiarkan. Harapan saya juga Kang Nakoy bisa menjadi satu spokesperson, menjadi ambasador untuk bisa menyebarluaskan, karena saya percaya 15-30 tahun yang akan datang, kalau kita sudah habit tadi yang dibilang Kang Nakoy, habit dari sekarang sudah boleh belajar berwakaf, anak kita nanti 30 tahun yang akan datang, dia akan punya satu potensi dana yang ribuan triliun yang akan bisa digunakan oleh umat untuk bisa menjalankan proyek-proyek yang bersifat maslahat umat. Gimana Kak? Saya udah join malah saya udah join itu kalau nggak salah 6 bulan yang lalu malah. Oh gitu Kak. Jadi saya ada alumni dari UIN datang ke rumah dan dia ceritakan itu dan sekali salah satu suatu hari Ali bin Abi Thalib itu membuat satu kata yang sangat inspirasi buat saya. Makanya sepintar-pintarnya orang adalah yang mewakafkan hartanya untuk diri dia dulu baru untuk orang lain. Yeah. Jadi sebodoh-bodohnya orang adalah yang menghabiskan hartanya untuk orang lain dulu buat dia. Jadi wakaf itu memang diri dia dulu. Jadi memang kata-kata itu agak sedikit kalau kita sekilas, tapi itu maksudnya orang yang punya harta tapi nggak pernah untuk dirinya sendiri nanti. Jadi, itu dalam banget ya, dalam. Wakaf itu bagian penting untuk kita, untuk tadi kata Ali bin Abi Thalib, secerdas-cerdasnya orang adalah mereka yang mau wakafkan hartanya untuk dirinya terlebih dahulu baru untuk orang lain. Karena kalau untuk keluarga, tapi untuk kita nggak ada gitu loh, Gus. Dan itu banyak contohnya kan gitu, Gus. Iya. Secerdas-cerdasnya manusia adalah yang hartanya untuk orang lain. Tapi kalau dia menggunakan orang lain, harta orang lain untuk dirinya, itulah sebodoh-bodohnya manusia. Waduh, ini bisa saya katakan gini, the smart way, cara cerdas kita untuk menjadi manusia adalah berwakaf. Ya, cara cerdas. Kalau manusia yang cerdas pasti dia berwakaf. Kenapa? Dia berpikir jangka panjang. Dunia sementara, singkat, hasilnya pun juga tidak akan fana.
Tapi akhirat sesuatu yang kekal, sesuatu yang panjang. Saya pikir kalau orang yang cerdas pasti akan memilih sesuatu yang lebih abadi dan lebih lebih kekal dibandingkan yang sifatnya jangka pendek. Oke, saya kembali lagi Kak ke buku. Ada thinking di awal, di ujungnya ada surrender. Ya, apakah ini sebuah proses yang harus dijalani secara bertahap atau dia bisa lompat dari thinking bisa menjadi surrender? Dan kalau memang bisa lompat, apa faktor-faktor pendukungnya yang bisa mencapai ke arah sana? Ya, kalau Seven Warner sendiri dia kayak tangga Gus, jadi memang Oh, mulai enggak. dari thinking, science, success, wisdom, vision, itu itu proses yang memang kayak orang mendaki gunung harus melalui proses itu ya. Termasuk ada kata-kata soul di sana tadi, soul itu juga wakaf. Nah, banyak orang yang kemudian memang tidak mengenali diri dia kan, bahwa dia ini sama punya, dan teman-teman luar biasa ya, salah satunya juga dalam Seven Worlds ada namanya awareness of vision. Ada orang yang bervisi memang sampai sampai tadi yang Gus bilang bagaimana dia hidupnya dia sukses ya, tapi juga ada banyak orang buat visi bagaimana pas dia wafat dia juga sukses, keluarga juga sukses gitu. Ya, betul. Jadi satu dengan wakaf tadi, visi kita enrich your vision every day. Jadi kalau bisa perbesar lagi yang keluarga sekarang lebih besar. Saya pernah menulis buku ada namanya ini Gus, Pak Basko Gus. Basko ini orang Padang. Oh ya, ya. Terus dia waktu di peternakan sapinya dia nanya ke saya, Mas Nafon, saya waktu miskin tuh semangat sekali ya. Pas sudah kaya kok nggak semangat kata dia. Tolong kasih motivasi dong waktu saya miskin. Ini sekarang penghasilan saya sehari 1 miliar, 1.400.000. Tapi semangat saya turun drastis. Saya bilang iya, Pak. Ya Bapak banyakin waktu. Nah pada saat saya ngomong gitu, ternyata semakin banyak dia wakaf, semakin dia baru dasar wakaf tidak selesai di situ kayak tadi Gus bilang, dia baru wakafin tanah tapi nggak ada uangnya, akhirnya dia bangun rumah sakit kayak gitu kan. Ya, ya, ya. Dia bangun pabrik, ternyata ya yang dia cari yang banyak karyawan biar bisa membuat banyak orang bekerja. Jadi dia punya motivasi baru lagi untuk sukses. Yang tadi itu udah selesai. Kebayang nggak sih kalau sehari bisa beli mobil Alphard 1 gitu loh. Hari terus kayak gitu. Dan ternyata Ya. saya ini punya klub motor, punya klub itu Gus, apa namanya, Harley Davidson di Pondok Ya. Indah. Itu salah satunya Basko ini, ada Raffi Ahmad atau Ali Lintar. Itu kadang-kadang saya juga nyentil-nyentil kayak gitu ya, karena Basko ini udah mau melakukan itu, mau melakukan bahwa memang memang itu membuat dia punya motivasi baru, jadi punya semangat bekerja baru ketika dia punya motivasi wakaf yang tadinya sudah selesai semua dunia ini, dia bilang nggak ada tantangan Gus. Di Padang udah banyak usaha, di Pekanbaru, di Jakarta dia punya banyak aset, sudah nggak mau apa-apa lagi deh. Saya bilang nanti mati loh. Wah, kok bisa gitu? Harus punya hidup baru, apa itu? Wakaf itu. Pas dia punya motivasi wakaf, akhirnya dia jadi bergairah gitu, karena ternyata semakin dia fokus ke sana, semakin banyak umat harus ditolong gitu. Itu kisah nyata juga yang saya support, satu orang yang orang kaya yang bingung terhadap duitnya gitu Gus. Ya, Seperti itu kayaknya yang butuh dicerahkan gitu biar ya, 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 ya. Gus. Baik Kang Nakoy, ya, tidak terasa sudah hampir 40 menit kita berbincang-bincang. Kaget ya, nggak terasa. Jadi Kang, nah, jadi terus terang jujur ya, untuk membangun sebuah habit ini tidak mudah. Ya, habit untuk bisa menjadi sosok pewakaf ya tidak mudah. Harus ada satu pembiasaan. Nah, pembiasaan itu bisa terjadi ketika kita melakukan secara berulang-ulang. Ada repeated ya, repeat action. Satu tindakan yang berulang-ulang sampai akhirnya merasa tidak terasa lagi. Sudah menjadi sebuah satu hal yang lumrah. Tetapi untuk bisa melatih menjadi satu yang berulang, repeat itu ada lagi yang di bawahnya yang disebut dengan istilah paradigma. Ya kan? Kalau paradigmanya masih salah, susah diajak kebiasaan-kebiasaan kayak begini nih susah.
Apalagi sudah bayangan yang namanya dunia itu identik dengan harta, tahta, wanita, sudah susah dipakai untuk wakaf tuh agak berat. Karena apa? Dia sudah begitu dekat jaraknya dengan harta. Nah, bicara soal paradigma, kaya itu paradigmanya menurut seorang Kang Natai seperti apa? Kaya, paradigma kaya itu seperti apa? Karena kalau ini nggak diberesin kan, susah dijadikan supaya dia punya habit untuk bisa berwakaf. Ya, itu kalau jadi itu ada satu ulama sufi itu berdoanya gini Gus, ya Allah, jadikanlah saya kaya, bukan titik saya agar bisa berbagi gitu Gus. Jadi orang kaya raya itu memang cirinya berbagi gitu. Jadi jangan-jangan kita yang orang itu kaya tapi pelit ya belum kaya, dia sedang menuju kaya aja, dia jangan-jangan belum kaya. Karena orang yang kaya itu justru ketika dia bisa melepaskan kepemilikan, kalau dalam kacamata kembali ke seven awareness ya. Jadi kalau dalam kacamata justru orang kaya itu ketika dia memang tidak menjadi hartanya kayak gitu. Tapi dia di dalam seven awareness itu banyak orang yang dia punya mobil mewah tapi dia nggak menjadi kemewahan itu kayak gitu. Dia malah 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 bisa kemudian tadi contohnya adalah tidak menjadi bagian dari itu. Nah, kalau kita kemudian jadi orang kaya tapi kemudian malah kita terbelenggu oleh ujungnya pasti happy gitu, ujungnya pasti derita gitu. Karena untuk merawat kekayaan itu nggak semudah balik kita butuh orang-orang yang loyal, orang-orang yang oke. Kenyataannya jarang yang oke gitu, jarang yang loyal. Teman yang kita anggap baik malah bisa nipu kita, keluarga yang kita anggap percaya malah menyakiti kita dan sebagainya. Di dalam metafor buku saya ceritakan suatu hari ada orang yang baik dia meninggal Gus, terus kata malah, wahai orang baik, besok kamu akan mati, tolong bawa orang yang paling kamu cintai. Karena punya istri keempat, saya paling membawa istri keempat saya yang muda, yang seksi, yang montok. Pas ngajak istri keempat bilang gini, mau mati, kok nggak ngajak. Oh, dia sedih tapi masih punya 3 lagi. Maka dia datang ke istri yang ketiga, kata istrinya, baik Kanda, tapi sampai depan rumah aja ya. Nah, istri kedua bilang, baik suamiku, tapi sampai di depan pemakaman. Tibalah istri pertama yang peon, yang sudah tua, mengatakan, kemanapun kamu pergi, aku siap menemani bahkan sampai menjemput sang kematian. Jadi itu metafor dalam buku ini bahwa istri keempat adalah harta kita tadi. Istri kedua adalah yang keluarga kita. Istri kedua adalah badan kita. Tapi istri yang pertama adalah jiwa kita ini yang memang makanannya, nutrisinya nggak sama dengan makanan badan gitu. Jadi kalau kemudian selama di dunia kita untuk membagikan harta ini, yang akan kita bawa pulang tadi istri pertama kita itu tadi wakaf, sedekah, itu yang kemudian akan kemanapun kita pergi menjadi amal yang gak pernah putus habis-habisnya. Persoalannya banyak orang memang fokusnya ke yang keempat tadi, yang ketiga tadi, yang kedua tadi. Ini yang pertama ini sebenarnya kalau dalam Wonders of Soul, dia tuh sedang rapuh, sedang kering, sedang butuh makanan, minuman. Karena jarang dikasih nutrisi, Gus. Karena nutrisinya itu memang kayak tadi, ya. Kita wakafin, kita sedekahin. Itu nutrisi-nutrisi yang kemudian akan membuat jiwa kita akhirnya betul-betul sehat dan lagi. Maka orang yang sering wakaf, sedekah, malah nggak pernah berkurang. Dan dia selalu lebih sehat di dalamnya gitu, Gus. Tapi orang yang nggak pernah berwakaf, nggak pernah bersedekah, semakin kurang, semakin kerdil, haus terus, lagi. Tapi semakin kita berwakaf, apalagi nanti Anda ketergantungan, rasanya kok cukup ya, udah punya mobil 3, 1 diwakafin deh gitu. Udah punya motor ini 1, karena sudah merasa cukup. Jadi orang yang sudah sampai ke level tadi surrender itu sudah merasa cukup. Kayaknya lebih dari cukup deh, kita udah punya aset 5 rumah di Jabodetabek. Mungkin 1 kita jual, kemudian kita kasih, nah, itu orang-orang sudah merasa cukup. Tapi banyak di antara kita, orang-orang yang semakin kaya, semakin gak cukup, Gus. Gitu. Jadi salah satu yang harusnya kita buang, kita gunting, penyakit manusia modern adalah perasaan tamak, nggak cukup. Dan itu bisa habis, bisa hancur dengan kebiasaan wakaf. Baik, Kang. Saya menangkap gini, Kang. Kita harus bisa menjaga jarak dengan dunia.
kita harus menjaga jarak dengan harta. Kalau terlalu intim antara diri kita dengan harta, pada saatnya harus mengeluarkan, kita nggak siap. Karena saking sudah akrab dan intim dengan harta atau dengan dunia. Tapi kita menjaga jarak, yang seperti tadi dibilang tadi, ya, kita punya harta, tapi kita bukan dari bagian dari harta itu tadi. Jadi artinya dia menjaga jarak dengan harta itu, sehingga pada saatnya dibutuhkan untuk dikeluarkan, dia siap gitu. Dia tidak akan merasa kehilangan apa. Toh saya tidak pernah terlalu intim dengan harta itu. Jadi lebih ringan dia untuk mengeluarkan. Yang berat buat seseorang itu adalah ketika dia sudah lekat dengan dunia, berat untuk disuruh meninggalkan karena apa? Sudah akrab ya, sudah intim, susah untuk dilepaskan sama sekali. Jadi teman-teman, kita sudah memasuki bagian akhir. Ada dua hal yang juga ingin saya sampaikan. Ini yang penting sekali saya sampaikan kepada Kang Nakoy. Yang pertama, Kang Nakoy, ini semacam jawaban spontan ya. Ada dua pertanyaan, Kang. Ya, dua pertanyaan. Ini jawaban spontan. Mohon dijawab secara to the point. Ya. Oke, pertanyaan pertama, Kang. Kalau seandainya Kang Nakoy sendiri ada tiba-tiba tersasar di sebuah hutan yang gelap, ya, gelap gulita, hutan yang belukar, ya. Kemudian Kang Nakoy diperbolehkan memiliki 3 permintaan. Kira-kira 3 benda apa yang akan diminta untuk bisa menyelamatkan Kang Nakoy dari hutan tadi? Saya ulang sekali lagi, kalau berada di sebuah hutan yang semak belukar, yang sudah gelap ya, kemudian ada seorang yang menawarkan, kamu boleh menyebutkan 3 permintaan, yang 3 permintaan ini adalah sebuah benda yang bisa menjadi pegangan kamu untuk keluar dari tempat ini. Kira-kira 3 benda itu apa yang menjadi hal yang berharga buat Kang Nakoy pada saat ini? Di hutan. Di hutan. Ini no mind, kita no mind. Jangan pakai thinking. Langsung aja, Kang. 3 ya. 3. Satu. Apa ya, Gus? Nanti aja lah. To the point. 1. 3 permintaan. Itu saya minta tolong ke itu teman-teman tuh yang komen, Gus. Boleh kan minta tolong? Nah, jangan, ini mewakili perasaan hati dari seorang Kang Nakoy. Ya. Benda ya, bukan benda. Benda. Nah. Dan bendanya langsung ada. Gak usah dijawab ya. Oke. Nanti kita sambung lagi ya. Baik teman-teman, Kang Nakoy kayaknya waktu kita sudah habis. Kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Ya, jangan lupa untuk stay terus di dalam Talk with Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Gus. Ya.